Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bini'matil iman wal islam wa tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya muliakan para alim ulama, cerdik pandai, pemuka masyarakat, orang-orang tua kami, seluruh jemaah yang berhadir salat zuhur Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dipanggil nama. Semoga kita semua senantiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita yang berkaitan dengan tema-tema tazkiyatun nafs, tema-tema yang berkaitan dengan pembersihan jiwa. Yang terakhir kita membahas tentang bahwa orang-orang beriman itu bermakrifah kepada Allah tidaklah satu urusan pun kecuali dia memulai urusan itu dengan membaca bismillah. Dan setidaknya ada 7 bismillah yang lazim dibaca setiap hari oleh orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Bismillah dalam konteks bacaan yang mutlak, bukan bacaan yang muqayyad, tapi bacaan yang mutlak, dibaca ketika keadaan-keadaan tertentu yang berkaitan dengan amalan-amalan kita. Terakhir kita sampai pada bismillah yang keempat, yaitu bismillah meletakkan sesuatu dan mengambil sesuatu. Bismillahi fi kanzillah wa bismillahi min kanzillah. Kalau kita berbuat sesuatu dengan bismillah, meletakkan sesuatu dengan bismillah, maka urusan-urusan kita ini insya-Allah menjadi berkah di sisi Allah Ta'ala. Kita melakukan sesuatu itu menyertakan Allah, kebersamaan dengan Allah, bertawakal kepada Allah, dan tidakkanlah terjadi sesuatu itu kecuali keputusan dan ketetapan Allah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah SWT, bismillah yang berikutnya yang kelima, yaitu bismillah mesti kita lakukan mutlak setiap hari, yaitu bismillah ketika makan dan minum. Seseorang, kata Nabi SAW, di antara kalian kalau minum maka bacalah bismillah, selesai minum bacalah alhamdulillah, memulai makan bacalah bismillah, selesai makan bacalah alhamdulillah. Alhamdulillahillazi at'amani wa saqani wa ja'alani minal muslimin, kalau setelah makan. Tapi mengawali makan dan minum ini mesti dengan bismillah. Seseorang yang makan dan minum tidak membaca bismillah, maka makan minumnya disertai oleh setan. Bukan kita makan menjadi setan, Pak, tapi makan minum kita ini dibersamai oleh setan, sehingga makan kita ini jauh dari keberkahan. Kemudian darah yang mengalir dalam tubuh kita dengan tidak baca bismillah, darah yang dari makanan yang sumbernya tidak berzikir kepada Allah, maka bisa melemahkan kita beribadah, kemudian melemahkan kita dari perkara-perkara yang baik. Bisa jadi kita dimudahkan untuk berbuat maksiat. Nauzubillah min zalik. Hadirin hamba-hamba kekasih-kekasih Allah, sebuah kalam hikmah dari Syekh Mutawalli Sa'rawi dalam sebuah tausiahnya, ia katakan, siapa yang minum membaca bismillah, makan baca bismillah, yang minum membaca bismillah, lalu selesai minum dengan membaca alhamdulillah, maka selagi air minum itu ada di tubuhnya, maka Allah akan jaga dirinya dari maksiat. Masya Allah, Pak. Ini makan baca bismillah, selesai makan baca alhamdulillah, bismillah alhamdulillah, bismillah alhamdulillah. Selagi masih ada makanan minuman itu dalam tubuh kita, insya Allah Allah jaga diri kita dari maksiat. Artinya apa? Mengalir darah daging dari sumber makanan yang berzikir kepada Allah SWT. Wah, keren tak, Pak? Tapi kita lihat betapa banyak kadang-kadang yang lupa baca bismillah. Baca bismillah pun lupa. Makan yang tak baca bismillah, maka makannya tak diberkahi. Sampai-sampai kata ulama, kalau kita lupa baca bismillah di awal, maka bacalah bismillah di tengah. Lupa baca bismillah di tengah, bacalah di akhir. Jangan sampai setiap kita memasukkan makanan ini, jangan sampai tak baca bismillah. Minimal ketika kita ingat, bismillahi awaluhu akhiru. Itu dari Nabi SAW. Ini bismillah yang kelima. Lalu bismillah yang keenam adalah bismillah ketika menutup hari. Kita ini kan ada memulai hari, ada menutup hari, Pak. Setiap hari kita akan bertemu dengan hari yang kita tutup, yaitu bertemu dengan maghrib.
dengan doa menyambut maghrib. Allahumma bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Ya Allah, denganmu kami berpetang, denganmu pula kami hidup, denganmu semua kami akan dikembalikan. Allahumma bika amsayna, ya Allah denganmu kami ini berpetang, wa bika wasbahna, dan nanti kalau ketemu pagi pun bersamamu, wa bika nahya, denganmu kami hidup, wa bika namut, dan kami ini mati kepadamu, karenamu juga kami mati, wa ilaikal masir, dan kepadamulah kami semua akan dikembalikan. Maka kata ulama, siapa yang membaca ini di waktu petang, dia menutup harinya dengan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka malam itu dia dalam perlindungan Allah. Cukuplah malam itu baginya, sungguh ia dalam perlindungan Allah. Pertanyaannya, Pak, ada tak kita baca nih, Pak? Maghrib kita baca, pada asar. Kalau pagi kan kemarin bismillah pembuka hari ini, bismillah penutup hari. Kita lihat dalam kitab buku zikir itu, zikir pagi dan petang, menjadi lazim untuk dibaca. Dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibaca oleh orang-orang terdahulu. Lalu kalau kita benar menjadi bagian orang-orang yang bermakrifah kepada Allah, membersihkan kehidupan kita, bahwa tidak ada urusan pun kecuali kita menyandarkan urusan ini kepada Allah dengan memulai sesuatu membaca bismillah. Bertemu malam pun kita baca bismillah. Allahumma bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Boleh Pak hafal? Boleh sama-sama? Allahumma bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur wa ilaikal masir. Kalau pagi wa ilaikan nusyur, kalau petang wa ilaikal masir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini bismillah yang luar biasa, Pak. Lalu bismillah yang ketujuh yang menjadi lazim kita baca setiap hari. Setiap hari ini, setiap hari kita baca. Apa itu, Pak? Bismillah menutup malam. Artinya ketika kita ingin tidur, baca bismillah sebelum tidur. Kata ulama, baca bismillah belajar mati sebelum mati. Bismika Allahumma ahya wa amut. Dengan namamu ya Allah kami hidup, dengan namamu pula kami mati. Bismika ahya wa amut. Ya kan gitu kan? Artinya apa Bapak Ibu yang dimuliakan Ta'ala? Kita ini hidup ini karena Allah, kan kita mati karena Allah. Ketika kita tidur itu, kita ini belajar mati sebelum mati. Mana ada orang tidur sadar? Kalau tidur sadar berarti dia tak tidur. Kata ulama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita memakrifahkan kehidupan kita ini. Ada setiap periode, setiap harinya. Ada masa kita hidup, ada masa kita mati. Makanya ketika kita bangun tidur, apa doa kita? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami dari mati yang sebentar. Mati, Pak. Maka kata ulama, benarlah sesungguhnya tidur itu belajar mati. Maka ketika kita mati tidur itu, kita mempersiapkan diri untuk tidur, lalu kita menyerahkan diri itu dengan ucapan menyerahkan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismika Allahumma ahya wa amut. Maka sesungguhnya orang tidur dengan membaca menyerahkan diri kepada Allah dengan nama Allah dalam keadaan berwuduk, maka tidurnya ditemani malaikat. Tidurnya ditemani malaikat. Kadang-kadang kita kalau ngantuk ya Pak, lupa baca bismillah. Lupa baca bismillah, kalau tertidur aja. Lupa ambil wudu, di mana tekan mana ngantuk di situ tertidur. Sehingga ibadah kita, tidur kita menjadi tidur yang tidak mendapatkan pahala. Tidur yang hanya sekedar tidur saja. Hukum tidurnya kata ulama menjadi tidur yang mubah, tapi bukan tidur yang sunnah. Maka orang beriman tidur, hewan-hewan tidur, orang non muslim tidur. Tidurnya orang beriman bermakrifah kepada Allah, sehingga sepanjang tidurnya dia hitung berzikir. Wah, keren tak Pak? Sepanjang tidurnya dihitung berzikir, dan dia memulai tidur di akhir lafaz ketika ia tidur bahwa dia menyerahkan hidupnya kepada Allah. Kalau dia mati dalam tidur, maka dia tercatat sebagai orang yang akhir kalamnya mengucap kalimat Allah. Insya Allah matinya menjadi seorang yang sedang beribadah. Mudah-mudahan dihitung di sisi Allah matinya tergolong para syuhada, bagian dari orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, ini Pak, jangan tinggalkan. Di dalam riwayat disebutkan Nabi SAW tidak akan pernah tidur sebelum membaca dua surat. Apa suratnya? Suratul Muluk dan surat As-Sajadah. Surah As-Sajadah dan surah Al-Muluk. Surah As-Sajadah dan surah Al-Muluk. Nabi belum tidur sebelum baca dua surat itu.
Lalu ulama mengkaifiatkan baca 2 surat itu, lalu solat sunat hajat, lalu solat sunat taubat, lalu solat sunat witir, lalu doa duduk di atas tempat tidur membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, lalu dihembuskan ke tangan, ke telapak tangan, disapukan ke wajah, ke badan seluruhnya sampai terulang 3 kali. Lalu kita baca ayatul kursi sebagai perlindungan untuk kita, keluarga kita, orang kampung kita. Lalu kita baca zikir tasbih 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Zikir disebut dengan zikir Fatimah. Lalu kita baca bismika Allahumma ahya wa amut. Sambil menunggu kita tertidur, insyaallah kita tidur dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa membaca bismillah sebelum tidur. Bismika Allahumma ahya wa amut. Artinya kita tidur ini menyerahkan hidup dan mati kita kepada Allah. Sesungguhnya kita belajar mati setiap hari. Jangan merasa kita ini hidup terus, Pak. Ada pelajaran kehidupan kita yang perlu kita makrifahkan, bahwa kita hari-hari ini senantiasa bersandar kepada Allah SWT, sehingga apapun perjalanan hidup kita dihitung beribadah, insyaAllah. Nah, inilah dia, Pak, 7 bagian bismillah yang lazim kita baca setiap hari. Yang tidak lazim banyak, Pak. Bismillah menyembelih hewan kurban, bismillah hubungan suami istri, bismillah juga, dan banyak bismillah lagi. Maka tak ada urusan pun bagi seorang beriman memulai setiap urusannya kecuali dengan bismillah. Demikian, mudah-mudahan kita diajarkan cara bermakrifah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tujuan setiap amal kita benarlah hanya untuk Allah. Apa itu dia? La ilaha illallah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih segala perhatian. Mudah-mudahan kita siap untuk mengamalkan, dan siap pula untuk menyampaikan, dan siap pula untuk sama-sama menyebarkan, mensyiarkan dakwah Islam ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.